Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Publik yang beranggotakan Lisa Yuni Lestari NIM 255, Vivian Dwi Supatmawati NIM 273, Diki Iza Mahendra NIM 274, Pipit Putri Melati NIM 280, Wafik Jaidatul Khairah NIM 284, Alvina Quratul Uyun NIM 288. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah teori makro. Secara makro, pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD untuk daerah atau regional. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, dan yang terakhir adalah teori Peacock dan Wiseman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Selanjutnya yaitu hukum Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatkan peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni mengenai teori Peacock dan Wiseman. Di sini Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan di sini masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan suatu dasar dari teori pemungutan suara. Suatu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak. Di sini toleransi pajak yakni suatu limit perpajakan. Akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Di sini Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25% dari pendapatan nasional. Apabila limit tersebut dilampaui, maka akan terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya, pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penentuan permintaan dan penentuan output. Yang pertama, penentuan permintaan. Pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan permintaan akan barang publik. Yang kedua, perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik serta kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, perubahan kualitas suatu barang publik. Yang keempat, perubahan harga faktor produksi. Yang selanjutnya yaitu penentuan tingkat output. Barang maupun jasa publik disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi. Politisi tersebut mempunyai wewenang dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, sekaligus menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Politisi mengambil keputusan yaitu dengan memperhatikan keinginan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil rakyat.